Jangan langsung kamu harus mengampuni, kamu ada orang sakit hati, nggak perlu. Tapi dibuka aja supaya dia mikir sendiri gitu loh. Oke, silakan Bu Monik. Baik, pertanyaan selanjutnya, Pastor. Bagaimana kita bersikap kalau suami sendiri yang mempunyai luka hati terhadap keluarganya, tapi suami saya tidak menyadari punya luka hati? Kata-kata yang keluar dari mulutnya banyak yang menyakiti dan kasar. Ya, kadang-kadang kelemahan pria, ya di sini kan banyak pria. Pria itu selalu sombong untuk mengakui apa yang di hatinya. Bahkan kalau misalnya, ayo konseling misalnya, mereka akan ngomong, emangnya aku gila? Ngapain kok di konseling? Saya nggak gila kok. Gitu. Tapi kalau perempuan, biasanya nggak usah konseling, nggak usah ditawari, cari-cari sendiri. Saya mau konseling doang, mau konseling. Karena kalau perempuan itu lebih suka untuk cepat dipulihkan. Sementara kalau laki-laki kebanyakan sombong, tidak mau mengakui. Gimana caranya? Ya didoakan. Kedua, ya bisa dengan tenang waktu di tempat tidur, ya kan, waktu tempat tidur kan dalam keadaan tenang baru ngomong. Misalnya gini, kamu itu yang sebenarnya, kamu itu suami itu yang sangat hebat, aku bersyukur punya suami sama kamu. Cuma aku tahu kayak ada luka di hati kamu yang kamu nggak sadar, sehingga kadang-kadang yang kamu nggak sadar kata-katamu itu melukai hati. Nah, biasanya kalau suka melukai hati itu biasanya karena ada hati yang nggak beres. Kok kayak kata-katamu kadang-kadang itu seringkali pedes, itu kenapa? Apakah karena ada luka hati atau cuma karena kebiasaan gitu. Nah, kalau memang kebiasaan coba yang dirubah, karena kamu itu luar biasa hebat, saya cinta sama kamu, saya seneng, cuma itu aja yang harus dirubah supaya anak-anak kita juga nggak pahit. Nah gitu. Nah, jadi kita ngasih masukan itu seperti itu dengan keadaan tenang, jangan langsung kamu harus mengampuni, kamu ada orang sakit hati, nggak perlu, tapi dibuka aja supaya dia mikir sendiri gitu loh. Ya didoakan sambil kita bijaksana di dalam berbicara. Silakan Bu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Pastor, saya mau bertanya, apa konsekuensi ketika kita seorang pemimpin ternyata salah menjatuhkan sebuah keputusan kepada seorang bawahan dengan tidak adil? Ya, konsekuensinya apa yang kita taburkan kita tuai. Contoh, misalnya kita itu suka memimpin itu dengan otoriter misalnya. Kita itu memimpin perusahaan atau pegawai kita dengan tidak adil. Akhirnya semua orang akan bekerja tidak baik. Semua orang akan mengerjakan kayak contohnya begini. Misalnya nih, antara orang yang bertanggung jawab, sangat rajin, dengan orang yang malas, saya perlakukan sama. Tidak akan lama semua orang akan menjadi malas. Karena saya memperlakukan semua orang sama. Tapi kalau saya memberikan penghargaan yang berbeda pada setiap orang dengan porsi yang adil, maka semua orang akan mengejar prestasi. Contoh, kalau ada orang berprestasi, saya akan misalnya ya kayak perusahaan-perusahaan yang maju itu karena perusahaannya itu baik dengan karyawan. Kalau ada yang berprestasi, ini kesaksian kita ya, teman kita yang di luar negeri. Di luar negeri itu yang kelebihan di luar negeri itu orang bule itu suka memberi apresiasi, suka menghargai, suka memberi pujian. Makanya orang itu terbangun untuk memberikan yang lebih baik lagi. Kita ada orang Indonesia, teman saya kerja ya di Amerika sini ya, itu seorang bapak-bapak udah berumur ya, tetapi diterima untuk bekerja di IT ya. Tahu kemudian perusahaan itu dia sampai ngomong bahwa bapak ini itu adalah orang yang luar biasa, perusahaan ini sangat berhutang budi kepada dia dan sebagainya. Itu akhirnya membuat dia semakin terpacu. Dan orang-orang yang bekerja dengan tidak baik akhirnya termotivasi untuk melakukan hal yang sama dengan orang itu. Tapi coba kalau orang yang melakukan sangat baik, kayak anak-anak kita, anak yang rajin dan yang malas diperlakukan sama, maka tidak lama yang malas, yang rajin akan jadi malas, yang malas tetap malas. Makanya keadilan itu adalah juga memperlakukan setiap orang sesuai porsinya. Kalau memang harus dipuji, ya harus dipuji. Kalau ditegur, harus ditegur. Kalau orang itu harus diangkat posisinya, ya harus diangkat. Itu membuat semua orang akan melakukan dengan baik.
Yaitu tadi, apa konsekuensinya? Konsekuensinya, saudara, apa yang saudara lakukan, ukuran yang saudara pakai untuk mengukur kepada pegawai-pegawai saudara, perbuatan baik saudara menghargai akan balik kepada saudara. Mereka akan melakukan hal yang the best untuk perusahaan saudara. Tapi kalau saudara melakukan segala sesuatu dengan tidak adil, maka pegawai-pegawai saudara juga tidak akan melakukan hal yang baik kepada saudara. Itu konsekuensinya. Tapi kalau bos itu adalah saudara sendiri, ya saudara harus berani minta maaf di hadapan umum. Karena kalau kita melakukan kesalahan di hadapan umum, misalnya berlaku tidak adil, mempermalukan seseorang, atau menyalahkan orang yang tidak salah di hadapan umum, ya kita juga harus minta maafnya di hadapan umum untuk mengembalikan nama baik orang tersebut, supaya setiap orang yang ada di kantor itu tahu bahwa dia tidak bersalah. Oke, silakan Bu. Pertanyaan selanjutnya, Pastor, sejak saya memahami artinya mengampuni, sekarang perasaan saya menjadi datar saja kalau ada omongan yang kurang enak. Apakah tandanya saya tidak peduli lagi dengan hal-hal yang nggak penting, atau saya memang sudah diubahkan hatinya, jadi tidak ada rasa sakit hati lagi? Ya, jadi datar, kalau istilahnya datar, ya mungkin pakai istilah itu aja. Tapi kalau cuma datar tuh kayak flat, kayak nggak kerasa apa-apa karena trauma. Kan kayak misalnya trauma gini. Sehingga flat, nggak punya perasaan apa-apa. Tetapi kalau perasaan kita begini, ada orang nyakitin, kita cuek-cuek aja, bisa tertawa, ya kan? Biasa aja. Bisa tertawa, bisa cuek, bisa mentertawakan apa yang dilakukan orang. Nah, itu berarti saudara itu sudah mulai matang, saudara dewasa. Kayak saya nih, kayak dulu misalnya ada orang misalnya fitnah, ya kan, kadang-kadang orang cemburu atau apa kepingin menjatuhkan, ya kan, kata orang-orang, oh dia tuh suka menjatuhkan kamu karena dia ada perasaan iri hati, misalnya begitu. Dulu ada loh saudara, ada orang datang ke rumah saya nggak kenal, dia cuma bilang begini, saya pingin ketemu sama Pastor Deborah. Oh ya boleh, saya ketemu di mobil saudara, di mobilnya dia. Orang itu cuma mengatakan bahwa si A itu menjelek-jelekan saya, itu begini. Tahu nggak, saya bisa ketawa. Saya bilang ini, nggak apa-apa lah, kasihan lah. Mungkin dia orangnya punya masalah hati. Ya dia mungkin salah paham dengan dia. Jadi orang tua itu kaget, kok saya ketawa. Mereka padahal ngomong dengan sangat serius, dengan semangat. Orang itu memfitnah saya, dia menjelekkan saya kemana-mana, dan orang itu memang mulutnya begitu, dia suka menjelekkan orang. Saya bisa ketawa, saya bilang, udah nggak apa-apa lah, saya nggak marah kok, soalnya ya kasihan lah, dia mungkin punya masalah hati. Dan saya tidak ingat-ingat lagi, bener-bener bisa melihat orang itu malah kasihan gitu, melihat orang yang memfitnah saya. Nah itu berarti kita bisa sembuh. Tapi kalau cuma flat itu gini, diceritain nggak ada perasaan sukacita, yaudah ini biasa, flat itu kadang-kadang karena trauma, sudah terbiasa menekan. Nah itu bahaya kalau sampai, kecuali tadi cuma istilahnya aja yang keliru ya. Flatnya itu kayak contoh gini loh, ada orang yang suka sedih, tapi kemudian saking sedihnya sampai nggak pernah keluar air mata. Itu biasanya karena trauma, bukan karena tahan. Jadi begitu lihat orang di depan matanya itu punya hal-hal yang sangat menyedihkan, itu dia bisa nggak keluar air mata, ya flat aja biasa. Nah itu berarti ada trauma, harus dipulihkan. Makanya orang yang tidak pernah bisa nangis itu dibuat bisa nangis karena mungkin dia mengalami trauma. Oke, silakan Bu. Jadi berbeda ya Pastor ya, antara udah pulih dan ternyata masih trauma ya. Iya. Kalau trauma beda, harus dipulihkan. Oke, silakan. Betul. Oke, masih bisa Pastor? Satu pertanyaan lagi? Ya, satu aja. Satu lagi boleh ya? Ya, satu lagi. Pertanyaan selanjutnya, oke. Ini yang terakhir. Bagaimana kita bersikap adil kepada dua anak yang berbeda sikapnya? Yang seorang tidak menghormati orang tua, kurang ajar, dan membuat sakit hati. Sedangkan yang lainnya pernah menyakiti hati orang tua, namun cepat sadar dan minta maaf. Sebagai orang tua, kita ingin adil. Tapi kalau hati kita terluka, jadi nggak bisa adil. Bagaimana solusinya, Pastor? Terima kasih. Ya, harus diajak ngomong secara empat mata ya. Orang yang suka memberontak itu kenapa?
Nah, bersikap adil itu bukan berarti nggak boleh menegur. Kita bisa memarahi, tetapi kan tidak kemudian setelah marah-marah, kemudian sikapnya setiap hari apa, ini yang terus dipuji-puji dan sebagainya, yang ini kemudian kita hindari, kan enggak. Jadi tetap orang itu harus melihat kita itu mengasihi dua-duanya sama. Tetapi juga kalau memang ada yang salah, ya memang kita harus tegur. Tapi selain menegur, kita harus tahu kenapa. Contoh, saya dulu sama ibu saya waktu gede ini saya baru bilangin, dan ibu saya minta maaf. Dia benar-benar minta maaf, dia mengatakan menyesal. Karena ibu saya tidak tahu, saya punya adik yang ahli berdusta. Dustanya maksudnya gini, kan namanya anak itu ya. Nah ini kalau orang tua misalnya diaduin, misalnya gini, si ini diaduin A gitu ya, langsung dimarahi, akhirnya kan saling dendam. Akhirnya dendamnya gini, loh, saya diadukan begini, ibu saya jadi marahin saya. Akhirnya kan saya nanti juga mengadukan anak ini. Oh, dia kemarin tuh begini-begini, jadi nanti dia dimarahin. Cuma saya memang di rumah orang yang paling pendiam lah, nggak suka mengadukan si A itu begini dan begitu, nggak mengadukan. Kalau nggak kenemenen, ya kan. Akhirnya suka diadukan, langsung dimarahin. Yang sebenarnya saya nggak melakukan. Akhirnya saya ada rasa, males lah, gitu loh, males lah untuk deket-deket sama orang tua dan sebagainya. Dan ibu saya tidak tahu itu, gitu loh. Sampai akhirnya saya jujur, saya ngomong bahwa ibu saya terlalu sering tiba-tiba menyalahkan saya hanya karena diaduin oleh si A, si adik saya itu. Padahal terbukti mana yang suka membuat kesalahan, membuat nakal kan dia, bukan saya, gitu loh. Sampai akhirnya ibu saya minta maaf. Jadi segala sesuatu perlu dijelaskan. Sama orang tua ini, jangan sampai cuma marah, anak ini memberontak. Semua itu karena selalu pasti ada penyebabnya. Harus ditanya, kenapa sampai dia menjadi pemberontak? Mungkin dia tidak tahu. Nah, adik saya kenapa suka begitu? Ternyata dia ngomong kakak saya, selama ini dia berpikir, saya paling disayang sama orang tua saya. Jadi dia cemburu, dia suka menjatuhkan saya. Ternyata, padahal saya tidak pernah merasa saya paling disayang. Tapi karena saya jarang dimarahi karena saya nurut. Bukan karena paling disayang. Tapi memang karena saya nurut. Ya kan gak dimarahin. Tapi kan namanya adik ya, namanya lebih kecil ya. Jadi merasa saya yang paling disayang. Padahal kan enggak. Nah itu, makanya kesalahpahaman ini harus diluruskan supaya anak-anak kita tidak menjadi pemberontak. Orang yang merasa ditolak itu biasanya buahnya memberontak. Oke, sudah ya, sudah selesai ya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Monik. Amin. Haleluya. Terima kasih Pastor Terima kasih Pastor Deborah. Berkati semuanya. Pastor Deborah. Hari Sabtu depan. Iya. Maju 1 jam minggu depan. Terima kasih.